Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kemuliaan Ramadan itu Allah jelaskan dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, yang di dalamnya untuk pertama kali diturunkan Al-Quran. Hudan linnas, Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan dia adalah penjelasan-penjelasan terhadap petunjuk itu, dan dia adalah Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini tema kita adalah hikmah nuzulul Quran. Hikmah diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana ayat tadi dijelaskan bahwa Al-Quran itu turun pada saat bulan suci Ramadan. Cuma di sini terjadi perselisihan di kalangan ulama tentang kapan tepatnya turun Al-Quran itu. Ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu turun pertama kali pada malam 17 Ramadan. Ada yang mengatakan Al-Quran itu turun pertama kali pada saat sepertiga akhir Ramadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Sesungguhnya kami telah menurunkannya yaitu Al-Qur'an fi lailatul qadr, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Dan para ulama memberikan penjelasan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada sepertiga akhir Ramadan. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, tapi kita akan mengambil hikmah diturunkannya Al-Qur'an. Dalam ayat tadi Allah jelaskan Quran itu fungsinya adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Dalam ayat yang lain Allah jelaskan la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya. Jadi Al-Quran itu dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah Alkitab, maksudnya Al-Quran, la raib, tidak ada keraguan, fihi, di dalamnya, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ketika kita mau jadikan Quran sebagai petunjuk, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sahabat sekalian. Yang pertama, kita harus meyakini kebenaran Al-Quran, bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril, disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyampaikan kepada umatnya, dan membacanya adalah sebuah ibadah. Jadi dia adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sebab sekarang ini ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu produk budaya. Bahkan ada yang mengatakan Al-Quran itu hanya perkataan Muhammad saja. Padahal ketika ada yang meragukan Al-Quran, sampai detik ini Allah masih membuka tantangan lebar-lebar bagi siapapun yang meragukan Al-Quran. Apa kata Allah? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ini kata Allah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna, jika kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, fa'tu bi suratin min mislih, coba buat satu surah yang sama dengan Al-Quran itu. Tidak mampu sendiri, wad'u syuhada'akum, panggil teman kalian, panggil ahli-ahli kalian, min dunillah, selain daripada Allah, in kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Tapi kata Allah, fa illam taf'alu wa lan taf'alu, jika kalian tidak mampu, dan pasti kalian tidak akan mampu. Kenapa tidak mampu sahabat sekalian? Karena Allah jamin Al-Quran ini dipelihara oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan az-zikr ini dan kami akan menjaganya, kata Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau kalian ragu, silahkan bikin satu surah, tapi pasti kalian tidak akan mampu. Kalau tidak mampu, fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah. Maka takutlah terhadap api neraka yang bahan bakarnya adalah an-nas wal hijarah, manusia dan batu-batu. Uiddat lil kafirin, yang diperuntukkan bagi orang yang kafir. Itu yang pertama, sahabat sekalian. Yang kedua, ketika kita mau jadikan Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan kita, setelah kita meyakini kebenaran Al-Quran, yang kedua, kita harus senantiasa membaca Al-Quran. Banyak hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan masalah ini, sahabat sekalian. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin aqulu alif harfun wa lam harfun wa mimun harfun." Kata Rasulullah SAW, siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, falahu hasanah, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Satu kebaikan itu dilipat gandakan jadi 10 kebaikan. Dan perhatikan kata Rasulullah, la aqulu alif lam mim. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, walakin aqulu alif harfun wa lam harfun wa mimun harfun. Tapi saya mengatakan kata Rasulullah, alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, dan mimnya satu huruf. Berapa pahalanya, sahabat sekalian? 3 kali 10 berapa? 30 kebaikan. Masya Allah, luar biasa. Kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hurufnya berapa? 19 kali 10, 190 kebaikan. Kita baca Ummul Quran suratul Fatihah sampai selesai. Berapa hurufnya, sahabat sekalian? 113 huruf kali 10. Masya Allah, luar biasa pahala yang Allah siapkan. Makanya baca Quran. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah kalian Al-Qur'an karena dia akan datang di hari kiamat sebagai pembawa syafaat bagi orang yang membacanya. Masya Allah. Ada lagi hadis yang mengatakan, hiasilah rumah tangga kalian dengan bacaan Al-Qur'an, nawwiru buyutakum bitilawatil Qur'an. Karena rumah yang di dalamnya dibaca suratul Baqarah, syaitan itu tidak akan lari. Syaitan itu akan lari dari rumah kita. Syaitan itu tidak akan tinggal dalam rumah-rumah kita. Jadi kalau mau ngusir setan harus baca Quran. Jangan kayak sebagian orang. Ada orang tulis ayat-ayat tertentu seperti surah atau ayat kursi. Setelah itu ditempel di belakang pintu. Ketika ditanya buat apa ngusir setan, Ustaz? Saya tanya, kenapa ditempelnya di belakang pintu? Kalau setannya dari luar, pasti dia tidak lihat. Dia masuk ke dalam rumah, dia goda kita. Sudah, kamu tidak usah sholat, tidak usah puasa, tidak usah ini dan sebagainya. Begitu setannya puas menggoda kita mau keluar, setannya kaget. Aduh, kenapa dia kursi di belakang pintu? Kita lewat di mana keluar ini? Karena tidak ada jalannya keluar, kata setan. Kalau begitu, kita tinggal saja di rumah ini. Kebetulan penghuni rumah ini sudah jadi teman semua. Jadi setannya bisa masuk, tidak bisa keluar, sahabat sekalian. Saya cuma ingin menyampaikan, syaitan tidak pernah takut sama tulisan Quran, tapi dia takut sama orang yang membaca Al-Quran. Bukan berarti tidak boleh memajang ayat-ayat tertentu di dindingnya. Karena dengan memajang di dinding itu biasanya akan mengingatkan kita kepada ayat-ayat. Tapi niatnya bukan ngusir setan. Baca Quran. Kemudian selanjutnya, sahabat sekalian, fahami Al-Quran. Pelajari Al-Quran. Kata Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Tidak ada kata terlambat untuk belajar Al-Quran. Kalau memang belum mampu, mulai dari alif, ba, ta dan seterusnya, Iqra 1. Itu insya Allah mendapatkan kemuliaan berupa pahala yang sangat besar. Pelajari Al-Quran. Kemudian selanjutnya adalah amalkan Al-Quran. Sikap kita terhadap Al-Quran adalah apapun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dikerjakan meskipun tidak sesuai dengan akal kita. Apapun perintah Allah dalam Al-Quran harus dikerjakan meskipun tidak sesuai dengan kelompok kita, dengan partai politik kita. Itu harus dikerjakan. Mendahulukan Al-Quran di atas segalanya. Begitu juga dalam hal larangan. Apapun larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran harus ditinggalkan meskipun larangan itu menyenangkan bagi hawa nafsu kita.
Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an. Berusaha untuk senantiasa membaca Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, dan kalau bisa mendakwahkan Al-Qur'an, Kita berharap insyaallah kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari Al-Qur'an ini di akhirat. Mudah-mudahan Al-Qur'an ini menjadi nur, menjadi cahaya bagi kita nanti di akhirat. Dan insya Allah dengan demikian Allah akan merahmati kita semua. Wallahu a'lam. Semoga apa yang sempat saya sampaikan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.